Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami dari tim Warnoat, ingin mereview dari teman kita, yaitu proses pruning daun yang nanti dilanjutkan dengan pemangkasan dan pemilihan ranting-ranting yang telah mati, dan juga pemotongan ranting yang sudah menjulur atau memanjang. Oke, kita mulai dari langkah awal, dimana ini dimulai dari bagian bawah pada cabang dan anak cabang yang di pruning daunnya. Nah, pada ranting yang mati itu kenapa jadi bisa mati? Nah, anak ranting yang mati ini adalah disebabkan diantaranya secara logika alam adalah karena terlalu padat. Bila terlalu padat, maka di sini akan menyebabkan perebutan arah cahaya dan juga perebutan nutrisi, dimana yang dominan itu akan dominan mendapatkan nutrisi akan lebih condong tumbuh subur ke atas, menjulur ya, memanjang. Nah, yang menjulur memanjangnya akan menutupi bagian-bagian anak ranting yang kecil dan padat. Padatnya anak-anak ranting ini yang padat ini menyebabkan yang kecil ini menjadi kalah. Nah, kalah karena kecil ini akhirnya mati. Nah, ini langkah-langkah kita adalah membuang ya ranting-ranting yang mati. Ranting-ranting yang mati ini kenapa dibuang? Nah, bila tidak dibuang nanti akan menyebabkan padat dan juga tidak nyaman dipandang, dan terjadi dimensinya tidak jelas, dan juga berdampak pada ranting-ranting ini menjadi tidak tersusun secara enak dipandang, dan dimensinya tidak tampak bagus. Nah, yang kenapa jadi cenderung pada yang subur ini selalu menjulur ke atas atau menjulur lebih ke arah matahari. Nah, di sini yang tertutupan matahari ini akan karena terlalu rapat tertutup daun-daun, sehingga ranting yang anak ranting yang kecil ini akan mati. Nah, matinya ini ya diantaranya kalah ya, tertutup. Dan yang subur ini karena nutrisinya pada jalur dari cabang dan batang ini tersuplai dengan baik. Itu dari logika alam ya. Kenapa jadi tumbuhan itu rata-rata semuanya arahnya mengejar ke arah matahari? Nah, ini adalah untuk mencoba pada tumbuhan ini. Tumbuhan adalah juga makhluk hidup, dia akan selalu mengejar sinar ya, mengejar sinar untuk proses terjadinya fotosintesis atau memasak bahan makanan untuk diolah menjadi karbohidrat atau sukrosa dan lain sebagainya, galaktosa ya, sukrosa ya, galaktosa tidak ya, kayaknya sukrosa, sakarosa. Ini dibagikan ke seluruh tubuh. Nah, ini pada tumbuhan ini kan juga makhluk hidup, ini selalu cenderung mengejar arah sinar ya, mengarah arah cahaya. Jadi disinilah kita dalam berbonsai ya, sedikit demi sedikit kita belajar juga ya karakter dan sifat daripada tumbuhan, dan juga nanti akan membawa kita mempelajari juga tentang logika alam, dan menjadikan kita menjadi paham tentang ke arah spiritual ya, dimana tumbuhan ya mengarah ke arah cahaya.
ya, dimana cahaya ini fungsinya untuk fotosintesis. Kalau mungkin Anda pernah melihat pada makhluk lain, tidak hanya tumbuhan yang mengarah cahaya, ya, makhluk lain seperti serangga, ya, laron dan lain sebagainya. Kalau melihat lampu, dia akan mengarah ke lampu. Dia berani mati dan menyentuh bola lampu sehingga kepanasan dan jatuh mati. Nah, itu adalah, ya, sifat daripada makhluk hidup yang cenderung mengarah ke arah sinar atau cahaya. Semoga dari ini juga kita belajar, ya. Jadi berbonsai tidak hanya sekedar berbonsai, tapi juga sedikit demi sedikit akan memahami tentang logika alam, logika diri, bahwa makhluk hidup itu juga tidak jauh berbeda, ya, dengan diri kita. Ya, tidak jauh berbeda maksudnya arahnya ke arah menuju ke sinar atau cahaya, ya, bahwa cahaya adalah sumber energi, ya, yang sangat, ya, berperan atau membantu kita dalam proses kehidupan. Kalau kita aja kalau tidak pernah kena sinar matahari akan berdampak yang tidak baik pada tubuh kita, apalagi tumbuhan, karena tumbuhan adalah sebagai makhluk yang dominan membutuhkan cahaya matahari. Oke, jadi bonsai yang kriteria baik biasanya adalah gerak dasarnya masuk logika alam, cabang dan ranting itu logika alamnya masuk, tertata dengan baik, ada ruang-ruang. Jadi bonsai yang baik adalah bonsai yang tersusun atau terjadwal untuk perawatannya, mulai dari pruning, pemangkasan daun, cabang dan ranting itu terjadwal tiap berapa bulan sekali. Oke, salam dari kami. Semoga Anda selalu berkelimpahan rezeki, ya, rezeki sehat dan lain sebagainya. Warno Arts.